Jangan kau pikirkan. Bab 757. Tapi, oke. Orila tidak ingin membuat Abang Hansel malu. Abang Hansel meminta Orila untuk kembali dulu, dan Orila akan kembali. Sebagai presiden suatu negara, ada begitu banyak orang di sekelilingnya yang menjaganya, dan tentu saja tidak akan membiarkannya memiliki sesuatu. Orila tidak bisa tinggal di sini dan pergi lebih awal untuk mencegah Orila mengkhawatirkannya lagi. Nona Orila, tolong ke arah sini. Riko mengambil beberapa langkah untuk memberi isyarat tolong dengan hormat. Orila memandang Miguel dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan kata-katanya kembali dan berbalik untuk mengikuti Riko. Tentu saja, itulah yang ada di dalam otaknya. Hanya berjalan ke pintu, suara Abang Hansel datang dari belakang. Orila tertegun dan menatapnya kembali dan tersenyum. Abang Hansel tidak ingin membiarkanku pergi. Abang Hansel tidak akan pernah membiarkan dirimu terjadi sesuatu. Jangan khawatir, kata Miguel. Orila belum pergi. Abang Hansel mulai memikirkan Orila. Jadi Orila ingin tinggal bersamanya, tetapi di sisinya terlalu berbahaya. Nona Orila, kamu tahu siapa aku? Keluar dari rumah sakit, ia terpesona melihat ini dalam kalimat pertama Orila. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Orila menatap langit. Langit mendung dan sepertinya akan hujan. Riko tersenyum dan berkata, berbicara dengan orang pintar adalah masalah menabung, karena Nona Orila tahu bahwa aku memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu, maka aku akan mengatakannya. Orila menarik kembali matanya dan memandang Riko dengan manis berkata, Tuan, jika kamu ingin mengatakan bahwa aku akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan saudaraku, aku menyarankan kamu untuk tidak memikirkannya, karena itu benar-benar mustahil. Suaranya manis itu terdengar lembut, tetapi itu membuat orang merasakan sikap kerasnya. Nona Orila benar-benar orang yang cerdas. Aku belum mengatakan apa-apa, kamu sudah menebak apa yang ingin aku katakan. Riko juga seorang yang telah berguling-guling di pejabat selama bertahun-tahun. Ini bukan masalah mendengarkan Orila. Dia tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa Nona Orila sangat cerdas. Aku harus tahu identitas asli saudaramu. Apakah kamu tahu bagaimana? Jika tahu, lalu bagaimana? Orila menjilat bibirnya dan tersenyum semakin cantik dan polos. Bahkan jika dia seorang presiden, bahkan jika dia memiliki tunangan, selama dia tidak membiarkan aku pergi, aku tidak akan pernah mau pergi. Orila terus berkata, Tuan, mungkin kamu akan mengatakan bahwa berbahaya untuk tetap di sisinya, dan mungkin ada bahaya setiap saat. Misalnya, hal-hal seperti hari ini dapat terjadi lagi kapan saja. Gadis ini benar-benar pintar. Riko belum mengatakan bahwa dia akan berpura-pura mengatakan semua kalimatnya. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi gadis muda yang pintar dan berani. Ya, Orila adalah gadis yang cerdas, berani dan umum. Riko juga menghargai wanita seperti itu. Tetapi menghargainya, dia tidak bisa membiarkan presiden mereka meninggalkan kelemahan fatal pada lawannya. Riko berkata, maka kamu harus tahu bahwa alasan mengapa presiden terluka adalah karena kamu. Jika kamu tidak berada di sisi presiden, dia akan dapat melakukan apapun tanpa itu. Orila tersenyum dan dengan tegas berkata, ya, aku akui. Tapi tolong jangan simpan kata-katamu. Pikiran aku telah diputuskan.
Tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Gadis ini terlihat seperti gadis yang imut, terlihat seperti gadis yang lembut dan lemah. Tetapi tubuh Orila memancarkan ketangguhan yang tidak bisa diabaikan. Orila sekali lagi menatap ke langit. Orila pun berkata, "Hujan akan turun. Aku punya waktu untuk melakukan sesuatu. Lebih baik kembali dan membereskan pakaian segera." Riko sedikit marah. "Kamu?" "Tuan, aku akan kembali sendiri. Kamu tidak harus mengirimku kembali. Selamat tinggal." Orila pun menunjukkan senyum yang lucu dan melambaikan tangan padanya. "Oh ya, lain kali aku tidak ingin aku melihatmu. Aku benci kemunafikan." Tidak hanya hal ini, tetapi juga terakhir kali mereka membuat permainan untuk membohongi Orila. Biarkan Orila keliru percaya bahwa Doni adalah kakaknya Hansel. Dia tidak akan lupa. Riko secara tidak sadar menggenggam tinjunya. "Nona Orila, aku memberitahumu kata-kata ini hari ini untukmu. Setelah kamu pulang, kamu harus memikirkannya." "Tuan, hidup ini tidak bisa membuatku patuh, tak terkecuali keluargaku, maka hanya Abang Hansel." Setelah meninggalkan kata-kata itu, Orila pun berbalik dan pergi. Riko berteriak, "Gadis kecil, kamu akan menyesalinya." Di belakangnya terdengar suara. Orila pun menutup telinga. Menyesal? Tidak, jalan ini adalah pilihannya, dan Abang Hansel juga pilihannya. Tidak peduli apapun masa depannya, Orila tidak akan pernah menyesalinya. Ya, hari ini Abang Hansel terluka karena Orila. Tidak, ini pemikiran yang salah. Cara yang benar adalah dia harus membuat dirinya kuat. Jika dia menghadapi hal seperti itu di masa depan, Orila tidak akan perlu dilindungi oleh Abang Hansel. Di depan keluarganya, Orila dilindungi oleh keluarganya. Orila juga seperti anak kecil yang belum dewasa. Tetapi begitu berjalan keluar rumah dan menghadapi sendirian jalan-jalan kehidupan yang keras dan penuh badai, Orila tumbuh lebih besar dari yang dikira. Benar saja, Orila melihat cuaca juga dan tidak menghentikan mobil taksi. Langit sudah gerimis. Orila tidak suka cuaca hujan yang membuat orang merasa tertekan dan membuat orang merasa buruk. Orila juga tidak ingin pulang. Ibu, ayah, dan Jojo sama-sama pulang. Rumah yang telah disiapkan ayah untuk Orila pun kosong. Lebih baik mencari cara untuk mengetahui siapa yang mengemudikan Abang Hansel hari ini. Apa tujuan orang-orang itu? Istana Utara, kantor presiden. Rick menyerahkan dokumen ke tangan presiden. "Tuan Presiden, alasan untuk rusaknya mobil ditemukan. Ada jejak-jejak manusia. Sebelum besok sore, orang-orang akan mengetahui bahwa pelaksana dan penghasut di belakang layar tidak bisa melepaskannya." Miguel memicingkan matanya sedikit, tetapi nada suaranya sangat ringan. Tetapi itu membuat orang bergidik. "Ya," Rick mengangguk dan berkata, "Tuan Presiden, jika kamu keluar nanti, kamu harus menyesuaikan beberapa pengawal. Kalau aku dibunuh oleh geng." Miguel tersenyum lembut. "Lalu kita akan mencobanya, siapa yang membunuhnya. Orang-orang itu telah bersembunyi selama beberapa dekade. Sudah waktunya untuk melakukannya dengan mereka. Satu sudah berakhir." Rick khawatir. "Tuan Presiden, semua geng mereka..." Miguel melambai dan memotongnya. "Ada lebih banyak orang yang harus melindungi keluarga Tanjaya dan tidak boleh membiarkannya menderita jejak kerusakan." Rick pun berkata, "Tuan Presiden, ayahnya diam-diam mengatur banyak orang untuk melindunginya. Menurut informasi yang aku terima, 3 orang dari kota Atmajaya yang tidak diundang ke gunung juga ada di antara mereka."
Mereka? Tanya Miguel. 3 ibu dan putra terkenal dalam lingkaran tertentu di Atmajaya. Tetapi karena mereka jarang muncul, orang-orang yang benar-benar mengenal mereka sangat sedikit. Banyak orang ingin meminta mereka melakukan sesuatu, tetapi orang tidak tahu kemana harus mencari mereka. Masih ada beberapa orang yang mengenal mereka, tetapi tidak ada yang bisa memindahkan ibu dan anak mereka. Carson dapat mengatur agar mereka melindungi Orilla, membuat Miguel sekali lagi saling memandang. Tampaknya transaksi SS Group jauh dari urusan politik dan bisnis. Hal seperti ini hanya dapat dipahami oleh anggota keluarga SS Group.